Ibu, shalom. Shalom anak-anak muda yang dikasihi Tuhan, shalom. Saya mengucapkan selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Saya rindu sebelum kita mulai doa Bapak Ibu, boleh pandang samping kanan kiri belakang, ucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Yang sudah diberkati mulai bangkit berdiri bersama dengan saya. Kita akan masuk ke dalam doa Bapak Ibu. Umat-Mu di tempat ini untuk memuji dan menyembah-Mu ya Allah kami. Pada pagi ini Tuhan, kami rindu Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu di dalam Bapa, hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Mari kiranya Kau beracara Tuhan bagi umat-Mu dan hamba-hamba-Mu di tempat ini Tuhan. Puaskan hati yang rindu ya Tuhan Yesus. Mari kiranya Tuhan seperti aliran sungai yang mengalir ya Bapa, Engkau memberikan kami kekuatan Bapa dan kesegaran damai sejahtera-Mu Bapa. Engkau memberikan kami sukacita-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan, di mana kami boleh beribadah bersama-sama ya Tuhan. Kami berdoa Bapa untuk ibadah ini Tuhan, dari awal pertengahan sampai akhir ya Tuhan Yesus. Mari kiranya Roh Kudus yang bekerja di tempat ini Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa dengan sepakat hati Tuhan, mematahkan, menghancurkan Tuhan segala kuasa yang ingin coba untuk mengganggu ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, api kemuliaan-Mu tercurah di tempat ini ya Tuhan Yesus, memenuhi setiap dari umat-Mu ya Tuhan Yesus, sehingga ketika kami datang Bapa, segala hal yang tidak baik Tuhan dijauhkan, dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya ketika kami datang, kami tidak akan sama lagi ketika kami kembali ke tempat kami masing-masing, ke rumah kami masing-masing, bertemu dengan keluarga kami Bapa. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada berkat Tuhan yang kami bawa dari tempat ini ya Yesus. Ya Tuhan Allah kami berdoa untuk setiap Bapa yang ada di tempat ini Bapa, mulai dari Bapa hamba-Mu ya Tuhan Yesus yang akan melayani pada pagi hari, worship leader, singer, pemain musik ya Tuhan Yesus, multimedia, sound system ya Tuhan Yesus, dan semua hamba-hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Mari kiranya Tuhan berikan pengurapan-Mu bagi hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Mari kiranya Tuhan Yesus melalui pelayanan hamba-hamba-Mu ini Tuhan, banyak jiwa yang akan dimenangkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, yang kekurangan akan dicukupkan, yang terikat akan dibebaskan. Oleh karena Tuhan ada kekuatan Tuhan di tempat ini. Haleluya. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk jemaat-Mu Tuhan dan umat-Mu Tuhan yang masih dalam perjalanan atau belum bisa datang pada pagi hari ini. Mari kiranya Kau melihat kehidupan mereka, Engkau melindungi mereka dari segala Bapa hal yang tidak baik Bapa. Engkau mencukupkan dan memberkati kehidupan umat-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami berdoa Tuhan, mari kiranya Tuhan Yesus dari tempat ini terpancar api kemuliaan-Mu Tuhan Yesus, sehingga jiwa-jiwa semakin bertambah ya Tuhan, memenuhi bangku yang kosong ya Tuhan Yesus. Berikan kerinduan bagi hamba-Mu di tempat ini Bapa, untuk menyatakan kemuliaan-Mu ya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur padamu. Jangan lupa kami berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Mari kiranya pengurapan dari surga mengalir bagi hamba-Mu. Oleh karena kebenaran firman, kekuatan dan kemuliaan firman melalui hamba-Mu, kami percaya ada kemenangan, umat-Mu dibebaskan di tempat ini ya Tuhan Yesus. Dan kami berdoa Bapa, dari tempat ini Bapa, setiap keluarga diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kemuliaan Tuhan mengalir bagi setiap keluarga. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, 2023 Tuhan, bahwasanya Bapa akan terjadi mujizat-mujizat yang luar biasa bagi setiap keluarga di tempat ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk ibadah ini Tuhan, sekali lagi Tuhan, dari awal pertengahan sampai akhir. Mari kiranya Tuhan Roh Kudus terus bekerja. Ini doa kami Tuhan pada pagi ini. Bagi-Mu segala puji, hormat, syukur, kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari kita yang siap untuk beribadah menyembah memuliakan Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Mari beri tepuk tangan yang mana bagi Tuhan kita.
Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kami mau nikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami mau bawa pujian kami mau bawa penyembahan kami mau bawa seruan kami bagi-Mu, mau bawa syukur kami kepada Tuhan untuk hidup, untuk nafas, untuk hal-hal yang baru yang boleh kami rasakan sepanjang hidup kami Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur bagi-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkan. Kami ucapkan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau yang sembuhkan kami Tuhan. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat, segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagi-Mu. Ku sembah Yesus. Yang siap menyembah Tuhan, mari beri tepuk tangan, mari bagi Tuhan. Kami mau serukan bahwa Kau Tuhan kami. Kau Tuhan yang selamatkan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkan kami. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih dari segenap hati kami. Sebab Kau adalah Tuhan yang memberkati setiap kami. Segala puji, segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Dengan apakah kami balas kasih-Mu Tuhan? Oh, selain hormat Bapak Ibu jemaat saja yang angkat pujian dari awal. Mari Bapak Ibu katakan, Kau Tuhan, Kau selamatkan kami karena Kau begitu mengasihi kami Tuhan. Sebab itu dengan ucapan syukur, ucapan terima kasih, biar itu boleh sampai kepadamu Tuhan. Dalam keadaan saat kami tak memiliki kekuatan, Tuhan pulihkan kami dari setiap keadaan kami. Kau Tuhan, Kau sembuhkan kami dari segala sakit kami.
jemaatmu kami boleh bawa persembahan kami, penyembahan yang manis bagimu Tuhan. Yang percaya kami katakan haleluya, haleluya. Sebab surgamu terbuka bagi setiap penyembahan-penyembahan yang kau inginkan Tuhan. Ya Allah masyarakat tak henti-hentinya kami membawa sembah kami, tak henti-hentinya kami membawa pujian bagimu. Sebab kami tahu hanya kau layak terima pujian, sebab kami tahu hanya Yesus yang layak terima sembah, sebab hanya kau Allah kekuatan bagi kami. Haleluya. Terima kasih Yesus kami. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami ucapkan mazmur kami. Kami bawa penyembahan kami. Kami menyembah bukan karena perintah. Kami menyembah bukan karena suruhan oleh siapapun. Tapi kami menyembah karena kami tahu Allah yang kami sembah, Allah yang kami puji, itu hidup di dalam jiwa kami, hidup di dalam diri kami. Sebab itu kami mau tetap sembah Engkau dalam setiap musim hidup kami. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Kami sembah Raja yang hidup, kami sembah Raja yang agung. Kami ucapkan terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, naikkan sembahmu. Bila setiap pujian boleh kita naikkan bagi Tuhan. Kami tidak ada yang berdiam diri Tuhan. Kami tidak ada yang berdiam diri di tempat ini. Sebab itu kami mulaikan serukan nama-Mu, nama
Biarlah laksana surgamu terbuka bagi setiap pujian kami. Allah yang aku, Allah yang layak kami muliakan. Kuasamu, jikalau Tuhan sudah memenuhi kami, maka kegirangan, sukacita itu ada bersama dengan kami. Sebab kami tahu Tuhan ada dengan kami dan kami ada bersama dengan Tuhan. Sebab itu kami undang kuasamu di tempat ini. Biarlah kau tetap kekuatan kami. Kau adalah Allah yang memenuhi setiap jiwa-jiwa yang kosong. Di tempat ini banyak jiwa-jiwa yang memerlukan Engkau, hati yang rindu kepada Tuhan. Biarlah kau memenuhi setiap kami. Tuhan Yesus, kami mau berdoa, biarlah jiwa yang kering, jiwa yang haus, jiwa yang perlu Tuhan, kau penuhi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tak habis kata-kata menceritakan kebaikan Tuhan, tak habis kata-kata yang indah merangkai setiap kebaikan-Mu. Sebab itu Tuhan, kami mau pujian kami, penyembahan kami, biarlah itu berkenan bagi-Mu Tuhan. Kami bawa semuanya di dalam tangan-Mu, dan kami mau bersukacita lebih lagi memuliakan Engkau. Bagi Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak muda yang siap memuji memuliakan Tuhan, yang bersukacita, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang bersukacita boleh buka maskernya bentar aja Bapak Ibu. Lihat ada nggak senyum ke kanan kirinya Bapak Ibu. Saudara sudah menikmati hadirat Tuhan. Maka hadirat Tuhan, orang yang memenuhi hadirat Tuhan, orang yang sudah dipenuhi, maka akan kelihatan dari wajahnya. Oke, amin, amin, haleluya. Bapak Ibu, sebelum kita memuji memuliakan nama Tuhan, izinkan saya bertanya Bapak Ibu, adakah dari saudara yang baru pertama kali beribadah di tempat ini? Boleh angkat tangannya saudara. Kami mau menyambut dengan sukacita. Puji Tuhan. Di depan saya ada 3 orang Bapak Ibu. Kami ucapkan selamat datang saudara. Biar kita boleh bersukacita bersama-sama memuliakan Tuhan. Haleluya, haleluya. Boleh katakan selamat sampai kanan kirinya. Jiwa lama boleh ucapkan selamat kepada jiwa baru. Haleluya, haleluya. Kita percaya saudara, Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana yang indah. Maka saudara dan saya boleh ada di tempat ini, amin. Tidak ada hal yang tidak mungkin. Tuhan punya maksud yang baik. Sebab itu katakan bersama-sama, Tuhanku ajaib. Katakan sekali lagi, Tuhanku ajaib. Sebab kami tahu Kau ajaib bagi setiap kami. Sebab itu Kau adalah Allah yang maha besar, dan kami bawa pujian kami. Kami memuliakan Engkau Tuhan. Bersama-sama saudara katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bangkitku
dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan. Mari bersama-sama katakan, sebab Tuhan Kau Tuhan maha besar bagi setiap kami. Kau adalah Allah yang dahsyat. Kau lebih dahsyat dari yang kami tahu Tuhan. Sebab Tuhan. Yang sebelah kanan saya boleh dong angkat tangannya. Haleluya. Dahsyat menghancurkan musuh. Saat menghancurkan musuh kami kembang. Sebab Tuhan maha besar. Amin. Dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Kau maha besar Tuhan. Kau terpuji, Kau termulia. Bersama katakan, sebab Tuhan besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan besar dan sangat terpuji. Masih kepal tangan katakan, menghancurkan bersama Dia lebih dahsyat. Dia lebih dahsyat, dahsyat, dahsyat. Katakan dahsyat, 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 dahsyat. Menghancurkan musuh. Haleluya, haleluya. Yang bersorak-sorai menaikkan pujian bagimu Tuhan. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Allah kita teramat dahsyat, Allah kita teramat ajaib. Untuk itu saudara ada di tempat ini memuji memuliakan Allah kita yang dahsyat. Amin. Amin, haleluya. Sudah merasakan kedahsyatan Tuhan, boleh duduk kembali Bapak Ibu. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan tidak akan berhenti bekerja atas saudara dan saya. Kita mau syukuri bahwa saudara tetap dipilih. Saudara tetap dipilih ada di tempat ini melayani, memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami membawa hati kami untuk dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan. Sebab Kau adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan segala firman yang telah Kau jadikan. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apakah ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apakah ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulialah kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku
Kita akan doa syafaat. Tuhan, kami panjatkan Tuhan doa kami kepadamu ya Bapa pada pagi hari ini. Doa deklarasi kami ya Tuhan. Kami mempercayakan Tuhan dan menyerahkan Tuhan bangsa yang kami cintai Indonesia ini Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan perlindungan, keselamatan bagi bangsa dan negara ini Bapa. Biarlah Tuhan pemimpin-pemimpin kami Tuhan memimpin negara ini dengan bijaksana ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menjamah Tuhan setiap pemimpin-pemimpin kami Tuhan, sehingga membawa bangsa Indonesia Tuhan menjadi negara yang maju. Tuhan, biarlah kiranya juga Tuhan menganugerahkan kesejahteraan dan keamanan bagi bangsa kami, sehingga bangsa kami akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Berkati ya Tuhan bangsa kami Indonesia menjadi terang Tuhan yang ajaib, untuk menjadi berkat Tuhan bagi bangsa-bangsa. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk pemimpin-pemimpin gereja Tuhan yang ada di Indonesia. Biarlah kiranya Tuhan berkenan melindungi dan memberkati hamba-hamba-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan hamba-Mu Tuhan hidup dalam kesatuan Bapa, kerukunan Tuhan, dan juga kedamaian ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk seluruh umat Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan berkenan untuk membuka tingkap-tingkap di langit, untuk mencurahkan berkat-berkat yang melimpah Tuhan di tengah-tengah masa seperti ini. Bapa, berita-berita hoax mengatakan bahwasanya 2023 ini akan menjadi tahun-tahun yang sulit Tuhan. Tapi ketika kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, kami menjadi orang-orang yang diberkati, kami menjadi orang-orang yang berkemenangan Bapa. Berkat melimpah Tuhan atas hidup kami Tuhan. Kami juga mohon pertolongan Tuhan dan berkat-Mu Tuhan atas pembangunan rumah Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh menyelesaikan Tuhan 10 rumah doa, 7 ikonik Alkitab dan Sefat ya Bapa. Kiranya Tuhan turut bekerja Tuhan menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami Tuhan. Kami serahkan semuanya doa kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya, haleluya. Betapa Kau melihat. Mari jemaat Tuhan saya udah bangkit berdiri Bapak Ibu. Ajaib dan dalam kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh enaknya kasih-Mu. Betapa Kau melihat perbuatan tangan-Mu. Ajaib dan dalam kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Haleluya. Engkau baik Tuhan, selama-lamanya Engkau baik. Engkaulah pusat penyembahan kami ya Tuhan. Hati kami limpah dengan ucapan syukur. Sungguh kami kagum, hormat kepada Engkau sang pemilik hidup kami.
Tuhan terima kasih. Dari hati kami yang mengalir syukur melalui daripada doa pujian penyembahan. Dari hati kami yang mengalir untuk menghormati-Mu lebih daripada yang lain. Sehingga hari ini kami ada di tempat ini menguduskan Sabat, berhenti dari seluruh aktivitas kami, sehingga memampukan kami fokus pada titik, yaitu Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami yang melawat seluruh kehidupan kami. Kami meyakini setiap kali kami datang dengan dipenuhi keberanian oleh darah anak domba Allah yang membasuh, menyucikan seluruh kehidupan kami, sehingga kami dilayakkan ada di dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami bersyukur ya Tuhan, dalam hadirat-Mu tersedia segala sesuatu yang baik yang Tuhan sediakan bagi kami. Bahkan pintu anugerah-Mu dan pintu belas kasihan-Mu selalu terbuka menolong bagi setiap kami. Bapa terima kasih. Engkau baik Tuhan, selama-lamanya Engkau baik. Jiwa kami merindukan-Mu, jiwa kami haus akan Engkau. Gemarkan lidah ini memanggil nama Yesus, Yesus. Kaulah yang memikat hati setiap kami. Terima kasih Tuhan, bawa setiap kami tenggelam dalam sungai kasih-Mu, menikmati kasih-Mu. Izinkan kami berendam dalam sungai kasih-Mu ya Tuhan, sehingga kami mampu menikmati betapa lebar, betapa panjang, betapa tinggi, dapat pada dalamnya kasih-Mu yang mengalir di dalam hadirat-Mu. Pertajam setiap kami umat-Mu, untuk kami boleh menikmati pemandangan Tuhan di dalam hidup kami. Berikan kami kepekaan-Nya Tuhan, untuk kami boleh merasakan hadir Tuhan yang itu nyata di dalam kehidupan kami. Sehingga kami mampu melihat kehadiran Tuhan di dalam realita kehidupan kami yang penuh dengan tantangan dan rintangan. Kami mampu melihat bahwa hikmat Tuhan menolong kami untuk kami bisa melewati setiap masa suka dan masa sulit. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih kalau sampai hari ini sebagaimana kami ada, semua karena anugerah Tuhan yang berlimpah di dalam kehidupanmu, karena penjagaan perlindungan Tuhan yang sempurna yang meluputkan kami daripada penyakit sampar yang busuk. Engkau Allah yang melepaskan kami daripada jerat penangkap burung. Tuhan terima kasih karena Engkau yang mengadakan perbedaan, sehingga hari ini dengan penuh sukacita bersama dengan umat-Mu kami datang berbakti kepada Engkau Sang Pemilik hidup kami. Tuhan terima kasih. Kami mohonkan pengurapan anggur baru-Mu limpah di dalam kehidupan kami, sehingga setiap kali kami datang ibadah merupakan sebuah kebutuhan yang mendasar di dalam kehidupan kami. Seluruh manusia rohani kami boleh mengalami kepuasan di dalam Engkau, sehingga seluruh hidup kami mengalir dan syukur apa yang Tuhan berikan kepada kami, dan kami mensyukuri dengan apa yang kami miliki. Kami bersukacita dengan apa yang telah Tuhan tetapkan di dalam kehidupan kami. Kami tidak membandingkan seluruh kehidupan kami dengan orang-orang yang Tuhan tempatkan di dalam kehidupan kami. Tuhan terima kasih sehingga kami mampu bersukacita dengan orang yang bersukacita. Kami dipenuhi dengan kasih Tuhan, penuh dengan belas kasihan,
menangis dengan orang yang menangis. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat siang hari ini kembali kami datang untuk dimuridkan oleh Tuhan. Kami mempersiapkan diri kami menundukkan sisi manusia dalam hidup kami. Kami tawan di dalam pemikiran Kristus yang bertahta, yang memerintah di dalam pikiran hati kami, bahkan seluruh hidup kami. Kami siap untuk menerima pengajaran firman-Mu. Firman-Mu itu menopang seluruh kehidupan kami. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kehidupan kami. Sehingga kemanapun kami melangkah, tidak ada tempat yang terlalu gelap yang mengganggu hidup kami. Oleh karena kemanunggalan firman-Mu, realita di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah. Kami siap menerima firman-Mu dengan penuh sukacita. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom buat kita semuanya. Pertama-tama syukur kepada Tuhan yang memberikan nafas hidup ini, sehingga hari ini semuanya kita bisa berhimpun di tempat ini untuk dengan satu tujuan, berbakti kepada Tuhan. Dan yang kedua, terima kasih buat gembala kita yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk boleh membagikan kabar baik, itu firman Tuhan di tempat ini. Ibu Gembala, terima kasih. Salam hangat, salam kasih di dalam Tuhan buat Bapak Gembala kita. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih di dalam Kristus. Nah, kita ini merupakan gereja yang berjalan di dalam tuntunan. Sehingga tuntunan itu merupakan bagian daripada pemuritan agar kita itu bisa berjalan dari satu langkah ke langkah berikutnya di dalam mengikuti Tuhan. Selama 3 bulan di awal tahun ini, Tuhan itu berbicara secara spesifik bahwa kita harus memperhatikan tentang keluarga. Nah, kalau kita mempelajari Alkitab, keluarga merupakan masyarakat yang terkecil di planet bumi ini. Tetapi perspektif iman Kristiani, kalau kita melihat apa itu keluarga sih? Keluarga merupakan satu lembaga yang tertua, yang sama dengan pada awal penciptaan. Kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, 27, 28. Keluarga itu menjadi sesuatu yang spesial di mata Tuhan. Keluarga untuk memperoleh mandat budaya, yakni untuk berkuasa dan untuk menaklukkan seluruh alam semesta ini. Pada awalnya, yang walaupun manusia pertama yaitu Adam dan Hawa mendengar tetapi tidak melakukan tepat seperti perintah Tuhan, sehingga kegagalan itu manusia itu terusir daripada persekutuan dengan Tuhan. Tetapi Allah itu adalah Allah yang konsisten, Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah berubah, memakai lembaga yang tertua yakni keluarga itu untuk menampung berkat Tuhan. Dengan demikian kekristenan pasti diberkati. Kalau kita melihat Kejadian pasal 12 itu ada sebuah peristiwa tentang bahwa Tuhan mulai memutuskan untuk memanggil Abraham. Itu tujuannya adalah dimulai dari keluarga Abraham. Kita boleh baca ya, Kejadian pasal 12. Tadi sebenarnya saya kepingin menyampaikan 2 Samuel pasal 7 ayat 29. Mungkin nanti di sore saya sampaikan 2 Samuel pasal 7 ayat 29 ya. Jadi kita buka dulu Kejadian pasal 12 ayat 1, 2, 3. Bolehlah kita baca 3 ayat ini saja ya. Kejadian pasal 12 ayat 1, 2, dan 3. Kita boleh baca bersautan. Saya baca ayat pertama. Saya mohon Bapak Ibu berkenan untuk membacakan ayat nomor 2. Lalu kita bersama-sama kan kita membaca ayat yang ketiga. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Bapak Ibu, bersama-sama 3, 2, 1 ya. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau,
dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Tuhan itu konsisten bahwa lembaga keluarga itu merupakan dimensi yang Tuhan pakai. Tujuannya itu adalah supaya keluarga-keluarga itu memperoleh berkat melalui daripada Abraham. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, bahwa Abraham latar belakangnya bukan orang percaya. Abraham itu juga merupakan bagian daripada manusia pertama ketika diusir daripada persekutuan. Manusia diberi hak bebas di dalam menentukan hidup. Tapi puncak daripada manusia di Kejadian pasal 11 itu kepingin menyaingi, menyamai Tuhan untuk membangun menara Babel. Disitulah Tuhan itu menseratkan manusia menjadi bangsa-bangsa. Tetapi Kejadian pasal 12, Tuhan itu mulai satu keluarga, yaitu Abraham. Tuhan itu berkata kepada Abram, pada saat itu namanya masih Abram, keluarlah dari komunitasmu, berjalanlah bersama dengan aku ke satu tempat yang kujanjikan kepadamu, belum pernah engkau ketahui, belum pernah engkau datangi. Abraham memutuskan meresponi panggilan, mendengar dan melakukan. Ketika respon Abraham itu menerima panggilan dan menuruti perintah Tuhan. Tuhan Allah Israel, Tuhan Allah pencipta langit dan bumi itu berjanji kepada Abraham, jangan kecil hati kalau engkau keluar daripada komunitasmu, kampung halamanmu. Aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar. Itu berkat yang pertama. Kemudian Tuhan Allah itu berbicara secara spesifik kepada Abraham. Tidak hanya menjadi bangsa yang besar, seluruh hidupmu akan menjadi tumpuan berkatku. Aku akan memberkatimu. Selain memberkati Abraham, berkat yang ketiga, Tuhan Allah ngomong, aku akan mendandani seluruh kehidupanmu. Hikmatmu akan meninggikan sehingga engkau akan masyhur disegani. Dan yang keempat, Tuhan itu ngomong, berjalan bersama dengan aku, maka engkau harus menjadi berkat. Orang akan melihat bahwa keberadaanmu oleh karena aku menyertai. Nanti Bapak Ibu bisa melihat di dalam Kejadian pasal 21. Abimelek bersama dengan pembantunya panglima bernama Pikol. Ia berkata kepada Abraham, aku melihat benar sungguh Allah itu berjalan bersama dengan engkau. Pertama sekali kamu datang ke tempat di mana negeri ini terbuka bagi kamu. Komunitasmu tidak seberapa, harta kekayaanmu tidak seberapa. Tapi saat ini engkau sudah demikian luar biasa, semua pekerjaan tanganmu diberkati. Engkau sudah besar sekali. Oleh karena itu ingatlah, pertama sekali kita berjumpa, aku memperlakukan engkau baik. Dengan demikian berjanjilah kepadaku. Abimelek ngomong demikian, Abimelek, supaya engkau juga harus memperlakukan baik kepada anak keturunanku ketika engkau semakin besar. Dan yang kelima, Tuhan itu berjanji kepada Abraham, setiap daripada komunitas pintu gerbang yang terbuka menyambutmu, memberkati hidupmu, maka aku akan memberkati. Masyarakat di mana yang terbuka menerima keberadaan engkau Abraham. Dan yang keenam, kalau ada satu komunitas yang merencanakan sesuatu yang jahat, maka kutuk itu akan sampai kepada kemah mereka. Dan yang terakhir, yaitu berkat yang keempat, ketujuh, itu jelas sekali. Olehmu maka seluruh kaum di muka bumi itu akan diberkati. Bapak Ibu dan adik-adik yang terkasih di dalam Kristus, mungkin muncul pertanyaan di dalam pikiran kita. Loh, ini kan janji yang spesifikasinya itu diberikan kepada Abraham. Bukankah Abraham itu merupakan leluhur daripada satu komunitas bangsa Israel, yaitu bapaknya daripada Ishak, dan Ishak melahirkan Yakub, dan Yakub melahirkan 12 putranya yang di kemudian hari menjadi satu bangsa seperti hari ini, yaitu Israel. Bapak Ibu dan adik-adik yang terkasih di dalam Kristus, memang betul janji itu spesifikasinya itu diberikan kepada keluarga Abraham. Dan Tuhan memberkati keluarga Abraham supaya Abraham itu menjadi berkat bagi keluarga-keluarga yang ada di muka bumi. Dan hal ini konkret
Mengapa kita melihat hal ini konkret? Allah yang konsisten menjadikan keluarga Abraham itu memberkati bumi ini. Nah, kalau kita melihat seluruh daripada penemuan yang ada di planet bumi ini, tujuannya mensejahterakan dunia di bumi ini. Rata-rata itu komunitasnya itu dari orang Israel yang memperoleh hadiah Nobel. Baik itu di dalam dunia medis maupun teknologi terbarukan. Tujuannya itu adalah untuk mensejahterakan seluruh manusia yang ada di planet bumi ini. Pertanyaannya, apa hubungannya dengan kita ya? Nah, kalau kita melihat penjelasan Rasul Paulus yang dituliskan di dalam Efesus pasal 2 ayat 11, satu perikop itu berbicara demikian. Paulus memberikan sebuah realita fakta kebenaran itu bahwa dulu kalian ini adalah ya orang yang jauh. Kaum yang tidak bersunat orang Israel adalah mereka kaum yang bersunat. Non-Yahudi istilahnya mereka orang-orang di luar komunitas bangsa Israel itu disebut kaum yang tidak bersunat. Yang tidak memiliki Kristus, yang tidak memiliki pengharapan, yang tidak memiliki Allah, sekarang ini menjadi dekat oleh karena kematian Kristus. Sehingga kematian Kristus itu yang harusnya dulu janji itu secara khusus diberikan Abraham. Dan Abraham itu diwariskan kepada anak cucunya. Tidak ada bagian bangsa-bangsa. Tetapi Galatia pasal 3 ayat 13-14. Boleh kita buka ya. Kita melihat. Ini menjadi relevan dengan kita. Kita baca Galatia pasal 3 ayat 13-14. Kita baca dengan suara yang keras. 3, 2, 1 ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, Abraham selain ia merupakan leluhur orang Israel, Abraham juga sahabat Allah. Abraham juga merupakan bapak daripada semua orang yang beriman atau semua orang percaya, termasuk kita di dalam. Kematian Kristus di atas kayu salib ini memperdamaikan, Efesus pasal 2 menuliskan, memperdamaikan Yahudi dan non-Yahudi. Semuanya dilingkan menjadi satu untuk memperoleh berkat secara khusus yang Tuhan berikan kepada Abraham. Dengan demikian Bapak Ibu dan adik-adik yang terkasih di dalam Kristus, harusnya kekristenan juga harus sama menerima 7 berkat itu. Keluarga Kristen itu harusnya menjadi tumpuan berkat Tuhan. Dan melalui daripada keluarga Kristen itu, keluarga-keluarga di lingkungan di mana kita ditempatkan, kita menjadi berkat. Orang akan melihat ini keluarga Kristen beda. Aku kepingin seperti keluargaku, keluarga para pengikut Kristus. Yang ideal, yang harmonis. Bapak Ibu dan adik-adik yang terkasih di dalam Kristus. Untuk diberkati dalam rumah tangga Kristiani, tentu syarat dan ketentuan berlaku sama seperti Abraham. Apa yang dilakukan Abraham yang memberikan keteladanan kepada kita? Ketika Abraham itu dipanggil, Kejadian pasal 12, Abraham keluar dari komunitasmu. Tujuannya itu supaya keluar daripada lingkungannya, agar apa? Dipisahkan, bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Jangan bangga kita bertahun-tahun menjadi Kristen, bahkan lahir udah Kristen. Permasalahannya kita mau enggak merelakan yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru itu telah sampai kepada kita. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 menyatakan, yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru telah datang. Mental manusia mengenakan manusia baru di dalam kehidupan kita. Kita harus memutuskan untuk meninggalkan perilaku manusia lama kita, cenderung berlaku perilaku jahat. Kita harus memutuskan mau meninggalkan manusia lama kita. Kemudian kalau kita sandingkan dengan kekristenan,
hampir mirip, bukan hampir mirip, sama seperti dengan Abraham yang dipanggil. Yohanes pasal 15 ayat 16 menuliskan kepada kita demikian. Tuhan itu ngomong, bukan kamu memilih aku, tetapi aku yang memilih engkau. Tuhan yang memilih kita. Kita ini hidup di dalam kegelapan dunia, tapi Tuhan memilih kita yang tidak layak. Tuhan itu menebus seluruh kehidupan kita dari kegelapan. Tujuannya ditempatkan di dalam terang Tuhan yang ajaib. Pertanyaannya Bapak Ibu, kita responi enggak panggilan itu? Dan kita responi enggak melakukan, mendengar dan melakukan? Kalau Abraham jelas, mendengar, melakukan jalan keluar. Dan bukan di situ saja. Tetapi Abraham itu juga ketika ia berjalan di dalam realita kehidupan dan masa ujian top yang dialami oleh Abraham. Abraham itu pada usia 100 tahun dia melahirkan anak perjanjian bernama Ishak. Ketika Ishak itu udah mulai bertumbuh remaja, Tuhan Allah itu ngomong, Abraham, bawa anak perjanjianmu ke Gunung Moriah, salah satu tempat yang telah kupilih. Kau ke sana, bangunlah mezbah di situ. Kejadian pasal 22 itu. Lalu kamu korbankan anak perjanjianmu. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, Abraham itu mendengar dan melakukan. Kejadian pasal 22 ayat 18 dikatakan Abraham itu lulus. Ketika ia membangun mezbah, ia meletakkan kayu dan akan menyalakan api. Ia mengikat anaknya diletakkan di atas mezbah. Dari sarung pisaunya dikeluarkan, pisau kepingin menyembelih anaknya itu. Tuhan itu berkata kepada Abraham, berhenti, jangan kau lukai anakmu itu. Aku sudah tahu, aku sudah melihat bahwa engkau menuruti apa yang menjadi perintah. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus. Dengan demikian, kita itu bukan sekedar dipanggil keluar, meninggalkan manusia lama. Di dalam semua persimpangan jalan, sekali mengikuti Tuhan Yesus, selama-lamanya kita harus mengikuti Tuhan Yesus. Kita tidak pernah boleh yang namanya hidup di ranah abu-abu. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, bukan karena yang baik baru kita dengar. Di dalam kesukaran kesulitan, iman berbicara tentang sesuatu yang kita harapkan itu kita capai, yang walaupun yang kita lihat tidak sesuai dengan kenyataan. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, bagaimana membangun keluarga yang menjadi tempat menampung berkat Tuhan, mendengar dan melakukan. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, meninggalkan manusia lama, membangun keluarga sesuai dengan iman Kristiani. Matius pasal 7 ayat 24, 25, 26, 27. Di situ menuliskan kepada kita tentang dua dasar. Bagaimana membangun keluarga sesuai yang Tuhan inginkan. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Ayat 24, 25 di situ dituliskan tentang bahwa membangun keluarga dengan kekuatan sendiri ketika badai itu datang, maka rumah itu akan hanyut. Tetapi ada satu dasar yang mendengar lalu melakukannya, perintah Tuhan itu, yaitu menjadikan Yesus sebagai batu karang. Menjadikan Yesus sebagai batu karang, fondasi dalam rumah tangga adalah mendengar dan melakukan perintah Tuhan itu. Sehingga realita badai gelombang rumah tangga itu normatif. Sangat normatif sekali. Mana ada keluarga yang tidak berantak? Semua keluarga pasti ada mengalami konflik. Tetapi bagaimana caranya kita iman Kristiani menjawab, mengelola konflik itu menjadi berkat. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, mulut kita diciptakan oleh Tuhan begitu luar biasa. Di dalam mulut itu ada gigi, di dalam mulut juga ada lidah. Gigi dan lidah itu bekerja sama dinamis luar biasa. Menghaluskan seluruh makanan yang masuk mulut kita sehingga bisa ditelan masuk tenggorokan, masuk ke perut kita, menjadi penunjang eksistensi hidup dan bertumbuh
manusia yang utuh. Mulut juga diciptakan Tuhan bukan hanya membantu mendistribusikan daripada makanan, tetapi membantu kita bisa mengeluarkan bunyi vokal yang jelas, orang mengerti apa yang menjadi pikiran kita, apa yang menjadi ide kita, apa yang menjadi isi hati kita ketika kita menyampaikan. Tetapi realita kenyataan, sesekali juga lidah kita bisa tergigit sama gigi. Apalagi iman Kristiani suami istri, dua pikiran menjadi satu, dua menjadi satu. Kekristenan suami istri itu merupakan satu di hadapan Tuhan. Pastilah konflik itu normal. Bapak Ibu dan adik-adik yang terkasih di dalam Kristus, membangun rumah tangga sesuai dengan mendengar dan melakukan. Kita harus berani menjadikan firman Tuhan fundamental, landasan, pijakan, kompas bagi kita di dalam mengisi rumah tangga itu. Kelola konflik menjadi berkat. Efesus pasal 4 ayat 26. Di situ dituliskan kepada kita, kalau bertengkar bolehlah marah itu. Tapi marah itu jangan amarah. Jangan sampai matahari terbenam. Tetapi selesaikanlah itu. Bapak Ibu dan adik-adik yang terkasih, iman Kristiani membangun satu rumah tangga itu adalah panggilan mengenapi panggilan sosial. Ya. Mengisi rumah tangga itu harus fondasinya kasih Kristus. Kasih dideskripsikan di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai 7. Dibuka sabar, ditutup sabar. Kasih itu sabar, murah hati. Kasih itu memberikan pengampunan di depan. Kasih itu menutupi hal yang minor. Bapak Ibu dan adik-adik yang terkasih di dalam Kristus, yang khususnya Bapak Ibu yang punya rumah tangga, mari Tuhan itu konsisten memakai keluarga itu menjadi media berkat Tuhan, supaya menjadi mercusuar keluarga-keluarga di luar iman Kristen itu bisa melihat dan merindukan seperti keluarga Kristen yang diberkati untuk menjadi berkat. Kalau selama ini kita mengisi rumah tangga, kita nggak mengerti apa itu makna sih terhisap dalam keluarga. Terhisap dalam keluarga itu adalah pengabdian. Bahwa secara spiritual hidup kita bukan milik kita lagi. Hidup kita merupakan milik Kristus yang menghidupi di dalam kehidupan kita. Hidup mati bagi Kristus. Tetapi realitas secara fisik, hidup kita adalah bukan milik kita lagi. Hidup kita adalah milik pasangan hidup kita. Bapak Ibu dan adik-adik yang terkasih di dalam Kristus, bagaimana komposisi keluarga iman Kristiani yang diberkati? Suami harus menjadi kepala rumah tangga. Kepala rumah tangga yang berjalan di depan memimpin istri dan anak-anaknya di dalam mengasihi dan takut akan Tuhan. Peranan kepala rumah tangga itu akan mengkondisikan keluarganya hidup di jalur berkat, bahkan anak dan cucunya itu hidup di jalur berkat. Kalau kita melihat di dalam Mazmur 127 bahwa sia-sialah orang membangun kalau ia bukan membangun bersama dengan Tuhan. Membangun bersama dengan Tuhan itu supaya kehadiran Tuhan dalam rumah tangga itu menjadi bukan sebuah komitmen antara suami dan istri. Tetapi ketika saya menyegarkan pikiran kita semua, yang khususnya yang menikah iman Kristiani. Hari ini aku, Tuhan, mengambil engkau Sinta Borutobi sebagai pasangan hidupku satu-satunya. Aku akan hidup kudus. Aku akan mengasihimu, baik dalam keadaan sehat, keadaan sakit. Aku akan setia sama seperti Kristus yang setia kepada jemaat. Bapak Ibu dan adik-adik yang terkasih, janji nikah itu ketika diucapkan bukan hanya dua orang yang berkomitmen, tetapi mulai melibatkan Tuhan. Mengapa? Sehingga kehadiran Tuhan itu, Sang Raja Damai itu bisa memberikan kedamaian dalam rumah tangga.
Tapi Tuhan adalah Tuhan yang memberikan hak bebas kepada kita sebagai pengikutnya di dalam menjalani. Kita harus berani memutuskan bahwa mengisi rumah tangga itu menjadikan firman Tuhan itu sebagai panduan. Panggilan kekristenan, kepala rumah tangga harus menjadi imam. Mengapa? Dilanjutkan Mazmur pasal 128, di situ dituliskan bahwa kepala rumah tangga memutuskan hidup takut akan Tuhan, seluruh hasil pekerjaan tangan, tentunya iman Kristiani. Ya, iman Kristiani, apapun yang dipegang, apapun yang dikerjakan, Tuhan akan buat berhasil. Sehingga seorang kepala rumah tangga ia akan bersuka cita menikmati hasil jerih lelahnya. Dan istrinya yang dibawa mengikuti Tuhan dari belakang sama anak-anak, istrinya juga mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Maka digambarkan istrinya itu akan diubahkan Tuhan menjadi pokok anggur yang subur. Kenapa digambarkan pokok anggur yang subur? Anggur itu merupakan puncak kesukaan. Sehingga ibu rumah tangga akan menjadi puncak kesukaan daripada suaminya. Bapak Ibu dan adik-adik yang terkasih, khususnya anak-anak yang dibawa kepada Tuhan, maka anak-anak itu akan bertunas seperti pohon zaitun. Kepala rumah tangga yang memiliki peranan, dia harus memastikan keluarganya selalu hidup di dalam berkat Tuhan. Orang Israel menuruti perintah Taurat yang diajarkan oleh Musa di dalam Ulangan pasal 6. Ulangan pasal 6 itu ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di situ dituliskan, dengarlah Israel. Ini hukum yang pertama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu. Dan ajarkanlah itu berulang-ulang kepada anak-anak. Baik di dalam kesempatan perjalanan dari satu kota ke kota yang lain. Ceritakan tentang siapakah Tuhan itu. Harus mewariskan iman kepada anak-anak. Baik di meja makan, ceritakan Tuhan itu. Baik di tempat tidur, di semua kesempatan yang ada. Kepala rumah tangga memiliki peranan supaya ia akan terus ada di wadahnya. Keluarga yang diberkati, keluarga yang mampu untuk memberkati. Pertanyaannya, kalau hari ini suami Anda belum melakukan sesuai dengan iman Kristiani, para ibu-ibu jangan kecil hati. Ada peranan wanita yang bisa mengkondisikan juga keluarganya hidup di dalam jalur berkat Tuhan. Di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 5 di situ dituliskan sebuah keterangan kepada kita bahwa peranan opung boru itu penting sekali. Inang boru juga penting sekali. Paulus menuliskan suratnya kepada Timotius, Timotius, bahwa dulu dari kecil kamu sudah membiasakan diri kamu dididik oleh nenekmu Louis, mengajarkan Shema Israel Adonai Elohim Adonai Ehad, tentang mengajarkan mengasihi Tuhan. Kemudian setelah opung borumu selesai, masih ada mamamu Eunike. Eunike juga mengajarkan tentang bahwa di dalam pembacaan dan perenungan Torah itu firman Tuhan. Sehingga lahirlah seorang tokoh yang diizinkan tertulis di dalam Alkitab, yaitu Timotius. Kalau hari ini suamimu tidak mengambil posisi sebagai imam dan pemimpin gembala di dalam menggembalakan rumah tangga, jangan kecil hati. 1 Petrus pasal 3 menuliskan kepada kita bahwa perempuan-perempuan iman Kristiani bolehlah kalau rebonding, keriting boleh-boleh saja, pasang anting boleh. Tetapi selain daripada keriting dan rebonding, juga perlu menjaga perilaku, perkataan dan perbuatan yang baik. Mengapa? Karena melalui daripada perkataan dan perbuatan baik itu, suamimu bisa dimenangkan bagi Tuhan.
Itu 1 Petrus pasal 3 ayat 1, 2, 3. Dan dibungkus oleh apa? Oleh Petrus menyampaikan, perempuan yang beriman dulu selalu menekankan bagaimana membangun inner beauty-nya itu. Manusia rohani yang melampaui merefleksikan. Ibu-ibu, kalau hari ini suami belum datang kepada Tuhan, jangan kecil hati. Tetaplah berpengharapan dan lakukanlah apa yang menjadi perintah Tuhan. Melalui tutur kata dan perilaku yang baik, suamimu akan dimenangkan bagi Tuhan. Kemudian anak-anak muda ini, anak-anak muda yang belum berkeluarga, carilah pasangan yang seimbang. Ya, seimbang itu berbicara 2 Korintus 6 ayat 14 ya, supaya ketika membangun rumah tangga itu menjadi wadah menampung berkat Tuhan, sehingga keluarga yang diberkati mampu untuk memberkati. 2 Korintus 6 ayat 14 kita baca dengan suara yang keras, 3, 2, 1 ya. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Anak-anak muda khususnya yang belum berumah tangga, kalau salah pangkas itu menyesal 1 bulan, ya kan? Kalau salah memilih pasangan hidup, maka iman Kristiani itu akan dibungkus. Tidak ada yang salah menikah. Jadi seumur hidup nikmatilah. Jangan kecil hati. Tidak ada yang salah di dalam menikah. Ketika Anda sudah memilih pasangan hidupmu, pilihlah pasangan yang sama-sama beriman, takut akan Tuhan. Nah, kalaupun ada gesekan itu wajarlah. Karena Amsal pasal 27 ayat 17 menuliskan kepada kita bahwa besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Dalam rumah tangga seiman aja juga digesek kan, tetapi semakin ada perselisihan digesek semakin klop, semakin padu. Ya. Kalau di luar iman Kristiani begitu konflik bubarlah itu. Dengan demikian anak-anak muda, keluarga yang diberkati merupakan pilihan. Kita yang harus memutuskan, memilih hidup di jalur berkat Tuhan, mendengar dan melakukan. Panggilan untuk berumah tangga itu bukan karena cantik, karena ganteng. Cantik dan ganteng itu bisa gugur, harus berdamai dengan usia. Tetapi ketika kita menjadikan Yesus sebagai fundamental di dalam membangun rumah tangga, siapakah Yesus itu? Yesus merupakan firman Allah yang keluar dari Allah, yang tanpa meninggalkan kealahan, yang inkarnasi, meminjam perawan yang dikuduskan, yaitu Maria, yang menampung di dalam rahimnya, dan lahirlah Yesus itu. Penutup di dalam Efesus pasal 5 ayat 33. Kita akan tutup sampai di sini. Efesus pasal 5 ayat yang terakhir. Kita baca 3, 2, 1 ya. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suami. Keluarga Kristiani, keluarga yang menampung berkat Tuhan, komposisinya istri harus tunduk dan hormat kepada suami di dalam Tuhan, supaya tidak ada KDRT ya. Harus tunduk dan hormat kepada suami di dalam Tuhan. Karena 1 Petrus pasal 3 ayat 7 di situ dituliskan bahwa suami tidak boleh superior, menindas istri. Nah, suami juga, suami harus apa? Mengasihi istri. Walaupun
dikatakan walaupun kalau puluhan menikah lalu melahirkan anak yang ganteng dan cantik, sehingga semuanya berkembang ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, tidak ada bentuk lagi dari atas sampai ke bawah. Krek. Tetapi kalau kita dengan iman Kristiani, kasih itu menutupi, kasih yang menutupi. Walaupun sekalipun istriku sudah tidak berbentuk, tetapi aku puas dengan istriku. Aku puas karena kasih Tuhanlah yang memampukan aku puas. Yang walaupun sudah tidak berbentuk, dia tetap istriku satu-satunya. Kemudian juga, istri juga, jangan suamimu kalau sudah tidak produktif, pensiun lagi. Tidak ada yang menonjol sisi-sisi yang positif. Yang lebih menonjol mungkin seperti saya, rambutnya udah berguguran, berkurangan. Perutnya yang lebih maju. Tapi tetap harus dihormati. Suami diciptakan untuk dihormati. Sehingga orang akan melihat, istrinya sudah tidak berbentuk tapi suaminya dengan confident. Kemanapun, gandeng istrimu. Jangan gandeng istri orang lain. Mencerminkan bahwa keluarga Kristen, walaupun kesimpulannya berubah semua, kita dengan confident membiasakan diri suami istri harus mempraktekkan, sehingga orang akan melihat ini keluarga Kristen yang diberkati. Aku kepingin tahu apa yang ilmu mereka pakai. Ilmunya batu karang, yaitu Kristus di atas fondasinya. Mendengar dan melakukan. Setuju Bapak Ibu? Mari kita bangkit berdiri. Keluarga yang diberkati, saya kesimpulan aja saya serahkan. Keluarga yang diberkati iman Kristen itu pasti. Mengapa? Karena keluarga merupakan lembaga yang tertua yang dipanggil oleh Tuhan untuk menampung berkat Tuhan, menampung otoritas Tuhan. Tujuan daripada keluarga ini adalah merefleksikan, memancarkan Kristus dalam rumah tangga iman Kristiani. Sehingga keluarga Kristen itu akan menjadi teladan bagi keluarga-keluarga yang di sekeliling kehidupan kita. Maka mereka akan melihat, mereka akan datang kepada Kristus. Setuju Bapak Ibu? Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh belajar tentang keluarga yang diberkati. Hidup di dalam jalur berkat, mendengar perintah-Mu dan melakukan, menjadikan firman Tuhan absolut di dalam kehidupan kami. Di dalam mengelola konflik menjadi berkat. Memakai perkataan baik, memakai perbuatan yang baik. Sehingga pasangan hidup kami memperoleh hadiah atas keberadaan kami. Tuhan terima kasih, mampukan kepala rumah tangga di tempat ini menjadi pemimpin, menjadi gembala, menjadi imam yang membawa istri dan anak-anaknya menjadi pengikut Tuhan. Tuhan terima kasih, kami bersyukur. Ibu rumah tangga di tempat ini mampukan mereka mengimplementasikan panggilan iman Kristiani untuk merefleksikan seluruh manusia rohani yang keluar melampaui manusia jasmani di dalam bertutur kata, di dalam berperilaku, sehingga oleh seluruh respon reaksi hidup mampu membawa suami mereka kepada Engkau. Tuhan terima kasih. Anak-anak kami di tempat ini mampukan mereka menguasai diri untuk mencari pasangan yang sepadan, yaitu pasangan yang sama-sama beriman. Tuhan terima kasih, mampukan setiap kami menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan, sehingga kami akan tetap hidup di jalur berkat Tuhan. Terpujilah nama-Mu yang memampukan kami menjadi berkat di lingkungan di mana kami ditempatkan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita katakan. Puji nama Tuhan, saya persilakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara.
Sebentar kita akan mendengarkan warta sepekan gereja kita Bapak Ibu. Selamat mendengar, Tuhan Yesus memberkati. Februari 2023. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Kiranya kita dapat beribadah bersama-sama kembali di minggu depan serta mengajak teman-teman yang lain. Ibadah Raya GBI Stomotor dilaksanakan dalam 2 sesi. Sesi pertama pukul 11 WIB dan sesi 2 pukul 16 WIB. Dihimbau agar setiap jemaat dapat hadir tepat waktu dan dapat mengikuti ibadah sampai selesai setelah ditutup dengan doa berkat. Ibadah ini dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan dan selama ibadah berlangsung jemaat dihimbau untuk tetap memakai masker dan menonaktifkan HP dering HP atau di silent. Bagi jemaat yang ingin didoakan dapat menghubungi Asir yang bertugas setelah selesai ibadah atau dapat menghubungi Bapak Ewart dengan nomor handphone 0813 6545 5703 atau dengan Bapak Torang dengan nomor handphone 0821 64183467. Mari bersama-sama bergabung dalam family altar GBI Stomotor di ruangan ini setiap minggu pertama, tepatnya di tanggal 10 Maret 2023 pada hari Jumat pukul 18.30 WIB. Ibadah yuk diadakan setiap Sabtu pukul 18 WIB bertempat di ruangan ini. Departemen Musik membuka kesempatan bagi jemaat yang rindu untuk melayani sebagai WR, singer, musisi, dan multimedia. Bagi jemaat yang rindu untuk melayani, dapat mengikuti training Departemen Musik yang diadakan setiap hari Jumat pukul 15 WIB bertempat di ruangan ini. Persembahan dapat juga diberikan melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 837 228 6228. Dan untuk persembahan pembangunan ke rekening Permata Bank nomor rekening 98677622288. Informasi rekening dapat dilihat di atas kotak persembahan. Dan untuk bulan 2 ini jemaat Tuhan kita masih memberi kesempatan untuk membawa persembahan ucapan syukur. Informasi kegiatan gereja maupun tayangan ibadah raya dapat diakses melalui media sosial YouTube, Facebook, dan Instagram GBI Stomotor. Jemaat Tuhan dapat like, subscribe, dan share media sosial gereja kita. Kami mengucapkan terima kasih untuk jemaat yang tidak merokok di dalam gedung Stomotor dan telah menjaga kebersihan rumah Tuhan. Demikian warta sepekan, sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.
kita bersatu dalam doa, kita akhiri ibadah kita. Bapa yang baik dalam surga, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan atas ibadah kami dari awal hingga akhir Bapa. Kami juga terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu pada siang hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati Tuhan kami semuanya Tuhan, supaya boleh Tuhan firman-Mu Tuhan yang telah disampaikan menjadi rema bagi kami Tuhan, dan ajar kami Tuhan untuk melakukannya Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kiranya Tuhan Kau berkati juga Tuhan hamba-Mu yang telah memberkati kami pada pagi hari ini. Engkau berkati Tuhan pelayanannya, Engkau berkati keluarganya Tuhan. Biarlah visi dan visi-visinya Tuhan Engkau dan misi yang Kau berkati Tuhan untuk memberkati Tuhan jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan juga kami berdoa Tuhan pada pagi hari ini buat pemimpin-pemimpin gereja kami Tuhan. Engkau biarlah kiranya Tuhan Kau berkati Pak Bambang Tuhan, Pak Edi Tuhan, Pak Johnson. Engkau berkati juga Tuhan gembala kami yang ada di sini Pak Andrew Tuhan. Engkau berkati Tuhan semuanya Tuhan. Biarlah Tuhan penyertaan Tuhan menjadi milik mereka ya Bapak, untuk membangun Tuhan kerajaan-Mu di bumi ini. Biarlah kiranya Tuhan perlindungan daripada Tuhan Yesus Kristus menjadi milik hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Engkau berkati juga jemaat-jemaat-Mu yang ada di sini Bapa, yang lemah Engkau kuatkan, yang berat Engkau lepaskan. Biarlah kiranya Tuhan berkat daripada Tuhan Yesus menjadi milik jemaat-jemaat-Mu di tempat ini. Engkau berkati Tuhan orang tua Tuhan terhadap anaknya. Engkau berkati Tuhan orang tua Tuhan sabar Tuhan mengajari anaknya. Biarlah Tuhan Kau berkati anak-anak juga Tuhan. Biarlah anak-anak Tuhan menghormati orang tuanya. Anak-anak yang menjadi anak-anak yang berhasil Tuhan. Engkau berkati muda-mudi di tempat ini. Engkau berkati harapan dan cita-cita mereka Tuhan. Biarlah boleh Tuhan menjadi anak-anak muda yang berkemenangan Tuhan. Anak-anak muda yang diberkati Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau berkati. Kami berdoa Tuhan buat kota tercinta-Mu Bapa. Shalom Yerusalem, Shalom Yerusalem, Shalom Yerusalem. Biarlah Tuhan kesejahteraan, kedamaian hanya untuk kota-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau berkati juga Tuhan persembahan kami, biarlah menjadi dupa harum bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Engkau berkati yang sudah memberi Tuhan. Biarlah Engkau berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima berkat daripada-Mu untuk mengakhiri ibadah ini. Mari siapkan wajah dan hati ke surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, katakan amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kasih karunia-Nya, katakan amin. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera, katakan amin. Terimalah anugerah damai sejahtera yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menjadi milikmu saat ini sampai Maranatha dan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya diberkati, mari kita sama-sama katakan Amin. Demikian nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sebelum pulang Bapak Ibu, kita diizinkan untuk memberikan persembahan di kotak persembahan di pintu keluar Bapak Ibu. Biar kita membawa persembahan kita dengan penuh sukacita. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati, dan selamat hari Minggu kami ucapkan Shalom.